ria atau ria yang atau seperti ria. Wa hadza la yujibu takhlida finnar. Hal yang demikian tidak memastikan kekal dalam api neraka. Wa in dakhalaha, walaupun dia masuk neraka. Masuk neraka dulu, digodok dulu. Udah bersih, dikeluarin lagi. Tapi wallahu a'lam sampai kapan ya kuat enggaknya. Bahkan syirik kecil itu lebih besar daripada berbuat zina. Karena daripada minum arak, syirik kecil itu. Pokoknya ya, penyakit batin itu, dosa besar yang dilakukan oleh batin lebih besar daripada penyakit atau dosa besar yang dilakukan oleh anggota badan. Itu suatu kaidah yang perlu antum pahami. Seperti suudzon, prasangka buruk, itu penyakit hati, ya, penyakit yang ada dalam batin, dan itu merupakan dosa besar, lebih besar daripada yang melakukan zina. Suudzon ini penyakit. Begitu pula ini syirik kecil, ini penyakit lebih besar daripada yang lainnya, dosa-dosa yang lainnya. Yang lain itu di bawah. Jadi intinya permasalahan yang batin ini, dosa besar itu kan macam-macam. Ada dosa besar, itu ada yang batin yang dilakukan, ada yang dilakukan oleh anggota batin. Maka dosa besar yang dilakukan oleh batin yang tersembunyi itu lebih besar. Kenapa? Karena akibatnya terus-menerus. Adapun maksiat yang dilakukan oleh anggota badan, tatkala dia istighfar, dia bertaubat dan tidak meneruskannya, sudah hilang bekasnya. Gitu. Itu alasan para ulama menjelaskan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kembali lagi ke permasalahan munasabatul hadis dil bab, hubungan hadis dengan bab ini. Anna fihi, dalam anna fihi, di dalam hadis ini, at-takhwifa, mewanti-wanti agar takut, ya, mewanti-wanti agar takut, minasyirki, dari syirik, bibayani, dengan menjelaskan akibatil musyrik, akibat orang musyrik, wa masirihi, dan tempat kembalinya orang musyrik. Ada hubungan gak dengan bab al-khawfu minasyirik? Ada. Karena dalam hadis ini mewanti-wanti agar takut dari syirik, dengan menjelaskan akibat orang yang syirik itu finnar, tempat kembalinya. Betul tak? Sehingga ada rasa takut untuk terjerumus dari perbuatan syirik. Kalau hadis tadi hubungannya itu sama seperti itu juga. Di dalamnya agar ada rasa takut dari syirik kecil. Kalau dua ayat yang sebelumnya yang kita baca pekan yang lalu, agar ada rasa takut dari syirik besar. Ya. Ma yustafadu minal hadis. Faidah dari hadis ini ada 3 faidah. Pertama, at-takhwifu, mewanti-wanti agar takut, minasyirki, dari syirik, wal hathu, anjuran, ala taubati minhu, taubat dari syirik, qablal maut, sebelum meninggal, sebelum mati. Mewanti-wanti agar takut dari syirik dan anjuran bertaubat dari dosa syirik qablal mauti, sebelum mati. Yang kedua, anna kullaman da'a, bahwa setiap orang yang berdoa ma'allah, bersama Allah, nabiyan, baik kepada nabi, awaliyan, atau kepada wali, hayyan aw mayitan, yang hidup ataupun yang mati, au hajaron, atau batu, au syajaron, atau pohon, faqad ja'ala niddan lillah, maka sungguh telah menjadikan tandingan bagi Allah.
orang kafir Quraisy pada waktu dulu tidak langsung beribadah kepada berhala. Akan tetapi menjadikan berhala itu sebagai pelantara. Karena pelantara ya seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ma na'buduhum," kami tidak mengibadahi mereka. Gitu alasan orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu. "Ma na'buduhum," kami tidak menyembah mereka, berarti tidak secara langsung menyembah mereka. Alasannya illa liyuqarribuna ilallah, kecuali agar mereka berhala-berhala yang kami sembah itu mendekatkan kami kepada Allah. Karena mereka berhala-berhala itu punya kedudukan di sisi Allah. Orang-orang soleh itu punya kedudukan di sisi Allah. Kami tidak beribadah, akan tetapi mudah-mudahan orang soleh yang dekat itu menjadi syafaat bagi kami. Nah ini syirik itu, berarti beribadahnya kepada Allah dengan menjadikan tandingan. Nah ini syirik besar. Ain datnya kesyirikan orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir, keadaan orang Arab itu karena tidak mengesahkan Allah di dalam beribadah. Betul enggak? Ya, seperti itu. Jadi, setiap orang yang berdoa bersama Allah kepada Nabi atau kepada wali, hidup atau mati, batu atau pohon, maka sungguh telah menjadikan tandingan bagi Allah. Yang ketiga, anna syirka la yughfaru illa bitaubah. Bahwasanya syirik itu tidak diampuni kecuali dengan bertaubat. Insyaallah itu saja yang bisa disampaikan untuk kali ini. Biar sedikit-sedikit, tapi antum bisa mentadaburi dan menghayatinya. Atau satu hadis lagi? Atau cukup? Hah? Cukup dulu kan biar nggak terlalu panas ya? Nah, iya. Itu saja, yang mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Apa perbedaannya berhala dengan Ka'bah? Berhala. Iya, dengan Ka'bah. Beda dong. Berhala itu adalah awal patung yang dibentuk berupa jadi patung orang-orang soleh yang dibentuk seperti manusia. Itu namanya berhala, membentuk manusia yang soleh dengan batu, dengan apa dibentuk-bentuk, tapi berbentuk manusia yang soleh untuk mengingatkan awalnya, untuk mengingat mereka itu adalah orang-orang soleh, biar kita semangat dalam beribadah dan lain sebagainya, kan begitu tuh. Tahu kan itu namanya patung, itu namanya, atau berhala. Sonam. Itu. Kalau Ka'bah itu adalah yang mesti dimuliakan. Kenapa? Karena pondasinya dulu sudah ada, terus dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mungkin pertanyaan perbedaannya mungkin mereka menghadap ke batu, kita pun orang Islam menghadap ke batu. Kenapa di sini dibolehkan? Oh, Di sini dibolehkan. Orang Kristen begitu. Semua menghadap ke batu. Jadi apakah Ka'bah juga disamakan Dengan berhala? Tidak sama sekali. Pertanyaan seperti itu. Iya, pertanyaannya ya. Enggak. Kalau Ka'bah itu bukan berhala, tapi dalam rangka untuk mengikuti dalil. Makanya sebagai salah satu hal yang membuat syubhat itu hilang, Umar bin Khattab mengatakan, saya tahu bahwasanya ini adalah batu. Kalau seandainya bukan karena aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, yaitu Hajar Aswad, saya tidak akan menciummu. Saya tahu kamu itu tidak memberikan madarat dan tidak memberikan manfaat, tapi dalam rangka mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya lakukan. Jadi kita tawaf itu dalam rangka mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencontoh Nabi Abul Anbiya yang sebelumnya, Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Jadi itu ada contohnya. Kita kan agama itu
mengikuti contoh. Jadi bukan berarti kita mengibadahi Ka'bah, bukan. Tapi mengibadahi Allah melalui pelantara yang dicontohkan oleh para nabi gitu. Kalau seperti itu, Pak. Bahkan pada suatu ketika Rasulullah SAW ketika ada berhala 360 berhala di dalam Ka'bah, ya kan, dihancurkan oleh tangan Nabi SAW yang mulia di dalam berhala, di dalam Ka'bah tersebut. Beda kan berarti berhala dengan Ka'bah? Nabi SAW menghancurkan berhala, sedangkan Ka'bah tidak dihancurkan karena memang diperintahkan kita untuk beribadah sebagai kiblatnya kaum muslimin Ka'bah tersebut. Wallahu a'lam. Iya. Itu banyak. Hah? Ustaz, banyak orang mengandalkan jimat. Iya. Untuk sapu, untuk dibawa di dompet apa itu, tapi isinya itu raja yang berdasarkan bahasa Arab yang dapat dari kiai. Itu digolongkan syirik akbar apa syirik asghar? Jadi gini, Pak. Jimat itu tidaklah orang itu memakainya kecuali akan membuat dia itu lebih hina. Jadi akhirnya dia mengandalkan kepercayaan kepada jimat tersebut. Maka itu masuk ke dalam syirik. Tergantung bila mana dia mengandalkannya kepada keseluruhan apapun kepada jimat tersebut, bisa masuk ke dalam syirik besar. Tapi kalau hanya sebagai sebab, padahal itu sebab yang tidak ada dalam syariat, kan itu nggak ada sama sekali dalam syariat, masuk ke dalam syirik kecil kalau tidak secara keseluruhan. Walau masih nggak percaya juga bisa dia kepada jimat tersebut karena ini dalam rangka barokah dari kiai dan lain sebagainya. Tapi kalau udah mengandalkan segala keseluruhan penyandarannya kepada jimat tersebut, bisa masuk ke dalam syirik besar. Jadi harus diperinci. Wallahu a'lam. Kadang sampai ada tabrakan mobil, saya selamat karena saya ada di jalan. Nah, terus aja kepada semua keseluruhan. Kalau jimat saya selamat. Jadi tergantung, kita tidak bisa ini karena tergantung keyakinan, itikad keyakinan orang yang sedang membawa jimat tersebut. Tapi sekali lagi, mau itu syirik kecil tetap aja harus ditinggalkan. Kalau seandainya itu syirik kecil, ya tetap saja harus ditinggalkan. Apalagi kalau seandainya masuk ke dalam syirik besar, lebih harus ditinggalkan lagi. Tapi yang jelas diperinci masalah ini, tapi awalnya bahwasanya ini menjadikan sebab yang bukan disebabkan oleh syar'i, itu awalnya syirik kecil. Jadi hukumnya adalah syirik kecil, menjadikan pelantara yang yang tidak dijadikan pelantara dalam Islam, dalam syariat. Seperti misalnya dalam rangka untuk menolak bala, untuk mendapatkan manfaat atau menolak bala dengan sebab itu kan tidak ada syariatnya, kan? Tidak ada syariatnya, itu masuk ke dalam syirik kecil asalnya, Pak. Itu kemudian bisa jadi masuk ke dalam syirik besar bila mana secara keseluruhan menghambakan dirinya kepada jimat tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. dalam beribadah, Ya. etika kita kan, semata-mata kita kan tidak melihat Allah, tetapi harus bagaimana etika kita atau hati kita kepada Allah. Masalah ini di dalam hadis Jibril yang panjang. Jadi tentang iman, pertanyaan tentang Islam dijawab, pertanyaan tentang iman dijawab, pertanyaan tentang ihsan. Nah ini kalau kita sudah Islam, ini tingkatan pertama, iman tingkat kedua, ihsan itu tingkatan yang puncak tertinggi dalam agama Islam, yaitu tatkala kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau seandainya Allah tidak melihat kita, kalau seandainya kita tidak bisa menghadirkan untuk melihat Allah, ingat bahwasanya Allah mengawasi kita. Itu keyakinan yang benar yang mesti kita lakukan. Jadi menghadirkan di dalam beribadah bahwasanya Allah di hadapan kita. Kalau tidak, bahwasanya Allah mengawasi kita. Itu keyakinan yang mesti ditanamkan, sehingga itu menumbuhkan kekhusyuan di dalam pelaksanaan ibadah yang kita lakukan, insyaallah. Wallahu a'lam. Iya. Ustaz bilang kalau dalam sholat itu ada orang lewat kita khusyuk gitu, jadi dia ngebiya kan gitu ya.
itu bagaimana cara mengatasinya itu? Karena kebanyakan orang berpikir pas ada orang ini, wah dia alim. Iya, artinya lihat tadi dipuji orang. Iya, Itu cara mengatasinya bagaimana? Pasti hadis itu dan setan yang ini cepet-cepet dibuang. Ini katanya cepet-cepet dibuang. Ini kan hadis ya. Jadi dibatalin gitu. Enggak usah, jadi gini. Itu kan Solusinya ya. Kiat-kiat meraih keikhlasan. Jadi pertama bahwasanya sebenarnya banyak kiat-kiatnya itu ya, kiat-kiatnya itu banyak, tapi sesuai dengan yang ditanyakan aja gitu, sesuai dengan yang ditanyakan saja. Bagaimana biar tidak dibuat-buat di dalam beribadah. Harus ingat apa yang akan diberikan oleh orang kepada kita nanti di sisi Allah. Harus ingat. Itu yang perlu diingat. Kenapa kita beribadah pingin karena manusia? Apa yang akan kita dapatkan dari dia nanti di sisi Allah? Itu harus diingat. Kalau kita menghadirkan hal tersebut bahwasanya manusia itu kayak batu semuanya, insya Allah bisa. Apa yang diharapkan dari dia? Dia juga diberi dari Allah kok. Gitu. Itu diantara kiat biar menghilangkan agar ada orang maupun tidak ada orang, kita tetap aja mengharapkan sanjungan dari Allah, bukan sanjungan dari manusia. Apa yang akan dia berikan? Begitu Pak. Jadi ingat seperti itu. Gak akan ada dia memberi apa-apa ke kita. Walaupun memang subhanallah di antara caranya itu memutuskan ketomahan, rakus untuk mendapatkan pujian manusia. Itu satu. Menghilangkan kerakusan untuk mendapatkan sanjungan manusia. Dengan cara dipenuhi hati kita dengan harapan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan seperti itu kita bisa menghilangkan riya. Dan juga yang kedua, kita berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk aku menyekutukan kepadamu dengan sesuatu yang aku ketahui, wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku memohon ampunan kepadamu kepada dosa syirik yang aku tidak tahu. Ini harus diperbanyak. Ya, harus diperbanyak. Itu diantaranya. Yang satu memutuskan rakus sanjungan manusia dengan mengharapkan sanjungan Allah di akhirat. Yang kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Iya. Ini masihnya apa? Nanti. Anak Sulaiman Ta'ama'u Nabiyan awalian hayyan au mayitan, maksudnya hidup atau mati itu? Hayyan, baik dia itu nabi atau wali itu masih hidup, au mayitan atau sudah mati, dalam suatu perkara yang tidak akan mampu dilakukan oleh seorang nabi atau wali. Bila mana kita meminta kepada wali yang masih hidup yang tidak mampu dia lakukan, itu termasuk syirik. Tapi kalau minta kepada sesuatu yang mampu dilakukan, tidak termasuk syirik. Bisa dipahami ya? Ya. Iya Pak, nanti yang Bapak sebelum dari tadi. Ya. Ini minta dijelaskan lagi, ini Masya Allah wasita itu jadi syirik kecilnya. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Syirik kan? Ucapan syirik. Apa yang Allah kehendaki dan engkau mengatapkan setelah Allah diatapkan kepada engkau, kepada Anda. Kalau seandainya bukan karena anjing, kalau bukan karena Allah dan
dan kau, misalnya saya nggak selamat. Saya jadi kalau karena bukan Allah dan engkau, saya tidak akan selamat. Jadi yang menyelamatkan dia itu Allah dan dia. Nah itu ucapan syirik kecil. Jadi harus atopnya itu yang bagaimana yang harus? Masya Allah atau laulallah summa fulan. Summa bukan pakai atop tapi pakai summa. Bukan pakai wau. Kalau pakai wau itu syirik, ucapan syirik. Tapi kalau pakai summa enggak. Tetap sebab utamanya itu adalah Allah, kemudian pertolongan Anda. Kemudian kalau ini tidak syirik. Tapi kalau dan itu menyekutukan Allah dalam ucapan yang kita ucapkan. Bagaimana, Pak? Jadi kemudian jangan dan. Hati-hati, Pak. Seperti begini. Itu banyak orang yang ini kan, refleks omongannya. Iya, pakai kemudian. Kalau seandainya bukan majikan, bukan karena Allah dan majikan, itu syirik. Jadi syirik itu. Kemudian majikan. Saya alhamdulillah bisa hidup di sini, nikmat sekali di Jeddah, bisa umroh, bisa haji misalnya. Kemudian majikan, kemudian jangan sampai dan majikan. Nah, kalau itu syirik kecil. Ya, wallahu a'lam. Ya. Kalau seandainya berobat mungkin kepada tabib atau kepada seorang dokter dan meyakini pengobatannya itu dengan yakin bahwa dia itu bisa menyembuhkan, itu termasuk tergolong syirik apa? Syirik kecil. Gitu, syirik kecil. Menyandarkan sebab yang seharusnya kepada Allah kok menyandarkan kepada dokter. Jadi termasuk dosa syirik kecil. Pokoknya di bawah dosa syirik besar itu adalah dosa syirik kecil. Gitu. Jadi itu termasuk dosa syirik kecil. Yang perlu ditinggalkan, jangan menyandarkan diri kepada dokter. Ya, jangan sampai menyandarkan diri. Allah lah yang menyembuhkan kita, tapi itu sebagai pelantara saja. Tapi Allah lah yang tetap menyembuhkan. Itu tetap bertauhid kalau seperti itu. Tapi kalau secara penuh kok jadi menyandarkan kepada dokter, syirik gitu. Karena dokter saya sembuh, karena obat saya sembuh, langsung aja begitu. Tapi perlu ada pengakuan dalam diri, Allah lah yang menyembuhkan. Sebenarnya semuanya itu sebagai pelantara saja. Jadi tidak menyandarkan kepada pelantara. Kalau menyandarkan kepada pelantara, maka termasuk syirik kecil. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di situ dulu pertanyaannya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ada pengumuman dari panitia mungkin sebelum kita lanjutkan pelajaran akhlak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.